Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Romadona dengan NIM A1C221009 dari kelas R002 Pendidikan Matematika tahun 2021. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan soal UTS dengan dosen pengampu Muhammad Sobri SPDI MPD. Untuk soal yang pertama, rukun iman terdiri dari 6 perkara, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, mengerjakan haji apabila mampu. Dan ihsan beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, walaupun kamu tidak melihatnya, karena sesungguhnya Allah melihat kamu. Untuk soal nomor 2, sifat wajib bagi Allah. Wujud artinya ada, qidam artinya dahulu atau terdahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatu lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya atau berbeda dengan yang baru, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, wahdaniyah artinya esa atau satu, qodrat artinya berkuasa, irodat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basor artinya melihat, kalam artinya berfirman, qadiron artinya maha berkuasa, muridan artinya maha berkehendak, aliman artinya maha mengetahui, hayyan artinya maha hidup, sami'an artinya maha mendengar, basiron artinya maha melihat, mutakaliman artinya maha berfirman. Berikutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah. Adam artinya tidak ada, hudus artinya baru, fana artinya binasa, mumasalatu lil hawadisi artinya ada yang menyamai, ikhtiyajuhu lil ghairihi artinya memerlukan yang lain, ta'adud artinya berbilang, ajzun artinya lemah, karohah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, samamun artinya tuli, ama artinya buta, bu'mun artinya bisu, ajizan artinya zat yang lemah, karihan artinya zat yang terpaksa, jahilan artinya zat yang sangat bodoh, mayitan artinya zat yang mati, asamu artinya zat yang tuli, ama artinya zat yang buta, abkama artinya zat yang bisu. Sifat wajib bagi Rasul. Sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, hizib artinya dusta, hianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, dan baladoh artinya bodoh. Untuk soal kedua, yaitu bacaan sholat jenazah. Yang pertama, membaca niat. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratil fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya yaitu melakukan takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Berikutnya yaitu membaca surah Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, berilah atas sholawat Nabi Muhammad dan atas keluarganya. Berikutnya yaitu mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera, dan maafkanlah dia. Selanjutnya yaitu membaca doa setelah takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Artinya, ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Yang terakhir yaitu mengucapkan salam sembari memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga kedamaian bersamamu serta pengampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk soal keempat, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Menurut Hadratusi Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Ziyadah At-Taliqat, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berperang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan, sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang empat, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan salah satu dari beberapa aliran kalam. Adapun ungkapan al-sunnah sering juga disebut dengan sunni, dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagai Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sementara Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan dari Mu'tazilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan gabungan dari kata as-sunnah dan al-jamaah. Dalam bahasa Arab, kata al berarti pemeluk aliran atau mazhab atau ashab al-mazhabi. Jika kata tersebut dikaitkan dengan aliran atau mazhab, kata al-sunnah sendiri di samping mempunyai arti al-hadis juga berarti perilaku, baik terpuji maupun tercela. Kata ini berasal dari kata sunan yang artinya jalan. Selanjutnya mengenai definisi al-sunnah.
Secara umum dapat dikatakan bahwa al-sunnah adalah sebuah istilah yang menunjuk pada jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik ilmu, amal, akhlak, serta segala yang meliputi berbagai segi kehidupan. Maka berdasarkan keterangan tersebut, al-sunnah dapat diartikan dengan orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh padanya dalam segala perkara yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atasnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Seseorang dikatakan mengikuti al-sunnah jika ia beramal menurut apa yang diamalkan oleh Nabi SAW berdasarkan dalil syar'i, baik hal itu terdapat dalam Al-Quran, dari Nabi, ataupun merupakan ijtihad para sahabat. Adapun al-jamaah berasal dari kata jama'ah dengan derivasi yajma'u jama'atan yang berarti menyetujui atau bersepakat. Dalam hal ini al-jamaah juga berarti berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah, tidak berpecah dan berselisih. Pernyataan ini sesuai dengan riwayat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, "Tetapkanlah oleh kamu sekalian sebagaimana yang kamu tetapkan. Sesungguhnya aku benci perselisihan hingga manusia menjadi berjamaah." Untuk soal yang kelima, apa hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan? Islam adalah agama yang menghargai dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalam Islam sendiri, terkandung ilmu pengetahuan yang tidak terbatas dan terpisah-pisah seperti halnya masyarakat barat membagi dan memisahkan ilmu menjadi beberapa cabang. Ilmu pengetahuan dalam Islam tersusun dalam kesatuan dan bahkan dalam Al-Quran sendiri terkandung ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 4. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu, berpikir, dan berakal. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Quran Surah An-Nahl ayat 12. Islam dan cabang ilmu pengetahuan, keterkaitan antara keduanya. Yang pertama, Islam dan ilmu pengetahuan alam. Dalam Islam kita mengenal adanya ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tersirat dalam alam semesta. Sementara ayat kauniyah adalah ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Islam tidak terlepas dari keberadaan ilmu pengetahuan alam, dan dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan tentang ilmu dan kejadian yang menyangkut ilmu fisika maupun biologi. Kemudian berikutnya yaitu Islam dan ilmu pengetahuan sosial. Islam mengenal adanya ilmu ekonomi, politik, sosiologi, dan cabang ilmu sosial lainnya. Dalam Islam diatur juga hal-hal mengenai perdagangan, demokrasi, dan hal lainnya yang menyangkut ilmu hukum dan sosial. Seperti halnya Allah mengatur ilmu mawaris atau hukum waris dalam Islam, serta pembagian harta warisan menurut Islam, larangan riba, hukum pernikahan, perdagangan yang baik, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu Islam dan ilmu humaniora. Ilmu humaniora adalah ilmu yang menitik beratkan fokusnya pada manusia yang menyangkut kehidupan manusia, seperti ilmu filsafat, seni, kesastraan, kemiliteran, teknologi, dan lain sebagainya. Islam tidak hanya menyangkut ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam saja, akan tetapi dalam Islam, terutama dalam Al-Quran, mencakup seluruh aspek ilmu yang berkaitan dengan manusia dan tercantum di dalamnya jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia pada umumnya. Baiklah,
Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.